Kalian sudah datang menjenguk cucu dari keluarga Artadov itu. Kali ini Mona merasa sangat kesal, dia baru saja bertemu dengan Rio dan sekarang, dia juga harus bertemu dengan wanita yang selalu mencari kesalahannya. Mona tidak mengerti, kenapa dia sangat berambisi untuk menjadi lebih tinggi daripada Sanon. Wanita yang tidak lain adalah saudara tirinya sendiri. Tentu saja, sayang kami tidak bisa melihat langsung bagaimana rupa bayinya, karena memang tidak diizinkan, jawab Maya. Waktu itu memang banyak sekali yang datang untuk menjenguk cucu pertama keluarga Artadov. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, mereka tidak diizinkan untuk menengok, paling-paling hanya mengobrol dengan nyonya rumah, yaitu Andrea. Ah sayang sekali, aku belum menengoknya. Kemungkinan besar hari ini aku datang ke sana untuk menjenguk cucu keluarga Artadov. Mungkin Mona bisa menemaniku untuk pergi nanti. Mona yang merasa terpanggil menoleh ke arah Shannon yang kini tersenyum penuh arti sembari menatap ke arahnya. Sial. Pasti dia tahu kalau Mona juga belum datang menjenguk cucu keluarga Artadov itu. Jelas dia tidak datang, dia sendiri muak melihat wajah Lily yang berhasil menggeser posisi putrinya sebagai menantu keluarga Artadov. Bagaimana Mona? Kamu kan teman dekatnya Nyonya Andrea. Seharusnya pergi menjenguk bersama denganmu, bisa memudahkan akses untuk melihat bayi lucu itu bukan? Tanya Sanon memastikan. Tentu saja sekarang Mona sedang dilanda dilema yang sangat besar. Dia malas kalau harus pergi bertemu dengan Lily dan anaknya, belum lagi dia harus pergi bersama dengan Sanon. Semua mata tertuju pada Mona. Mau tidak mau wanita itu menarik sebuah senyum paksa dan menganggukkan kepalanya. Kamu belum menjenguk cucu dari teman dekatmu sendiri, bukankah itu agak keterlaluan ya Mon? Sahut Maya tiba-tiba. Tentu saja hal itu membuat Mona kembali dilanda kesal dan hanya bisa menarik kedua sudut bibirnya ke atas secara paksa. Aku tidak sempat, karena suamiku terlalu manja. Tahu sendiri kalau suamiku cukup sibuk dan sering sekali pergi keluar kota. Jadi begitu dia pulang dia tidak mau aku kemana-mana. Mona hanya bisa menjadikan Hendrik sebagai alasan, meski dia tahu Hendrik saja belum sempat pulang ke rumah. Ketika Mona melirik Shannon, wanita itu tampak menahan kesalnya. Senyum penuh kemenangan terbit di wajahnya yang hampir keriput itu. Tidak disangka kalau dia berhasil membuat Shannon kalah telak. Dengar-dengar meski Shannon adalah istri pejabat setempat, namun banyak rumor yang beredar kalau Shannon hanya istri kedua yang tidak sah secara hukum. Namun ketika Mona mencoba menanyakannya, wanita itu malah berbalik menyerangnya. Sehingga Mona harus menahan dan memancing sesekali, rahasia Shannon yang mungkin bisa terungkap secara tidak sengaja. Suamimu sangat perhatian dan manja. Tidak seperti suamiku, kadang kalau pulang kerja, bawaannya malah pengen cepet-cepet tidur, padahal kita itu jarang bertemu. Paling gak pas weekend kadang pergi liburan, tapi cuma bisa sebentar karena dia punya banyak pekerjaan. Maklum posisinya saja sebagai manajer, Maya ikut menimbrung. Mona tiba-tiba punya ide cemerlang. Yah begitulah kehidupan para istri. Bagaimana denganmu Shannon, aku dengar suamimu akan naik 2 periode, seharusnya kamu sedang sibuk-sibuknya memikirkan kampanye bukan? Mona tahu sepertinya Shannon memang sedang menahan kekesalannya. Terbukti senyum palsu Shannon langsung terbit begitu Mona menyinggungnya masalah suaminya. Loh iya, katanya sedang ada kampanye besar-besaran. Seharusnya memang Shannon sibuk membantu suaminya, tapi karena mungkin Shannon ingin bertemu dengan kita, jadi dia lebih memilih pertemuan ini. Ah Shannon manis sekali. Mona berbalik dan tersenyum remeh. Tentu saja Mona merasa kalau wanita yang berdiri di sebelah Shannon adalah antek-antek yang tahu tentang kondisi Shannon yang sebenarnya. Shannon tersenyum sendu. Iya begitulah, sangat sibuk sebenarnya. Aku juga harus membantu suamiku untuk mendapat dukungan dari keluarga Artadov dan Celestine. Karena kuasa dari pemegang perusahaan cukup membantu menarik banyak suara. Wanita itu melanjutkan sembari memijat keningnya yang terasa berdenyut,
seolah-olah Shannon memang sesibuk itu sehingga membuatnya hampir jatuh sakit. Kalau begitu, kapan kamu akan pergi? Tanya Maya. Entahlah, aku menanti keputusan Mona. Bukan begitu Mona. Kali ini Shannon seperti sengaja melimpahkannya kepada Mona. Membuat wanita itu mendengus sebal. Kita bisa pergi sekarang kalau kamu mau. Baiklah, aku juga sudah mempersiapkan kado untuk bayi kecil itu. Mona tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Lily ketika dia bertemu kembali semenjak kejadian yang membuatnya harus melahirkan dengan mendadak. Sial. Dia lupa untuk mempersiapkan kado atau sesuatu yang akan dibawa. Bagus Mona, kamu benar-benar hebat dan cukup teledor mempertimbangkan waktu untuk pergi, seharusnya besok saja. Ah, aku lupa kalau hari ini sepertinya tidak bisa, bagaimana kalau besok? Tanya Mona pada Shannon. Kenapa? Bukankah semuanya sudah siap? Seharusnya kita bisa berangkat sekarang kalau kamu mau, balas Shannon bingung. Sayang sekali, Damara bilang aku harus pergi ke sekolahnya mengurus sesuatu. Maya terkekeh kecil mendengar ucapan Mona. Putrimu itu buat ulah lagi ya? Sampai kamu harus datang ke sekolah hampir setiap hari. Nada bicaranya terdengar cukup sinis. Mona sepertinya sudah salah mengambil alasan. Karena bukannya selamat, hal itu malah menjadi bumerang untuknya. Pantas saja Damara gagal menjadi kandidat menantu keluarga Artadov. Tahu sendiri bukan? Keluarga Artadov sangat menjunjung tinggi yang namanya attitude. Seharusnya si Damara memang tidak masuk kualifikasi. Meski sifatnya hampir mirip dengan Nona Nadine. Mona jadi naik pitam sendiri mendengar ucapan Shannon. Kenapa selalu ada celah bagi Shannon untuk mempermalukannya? Seharusnya Mona yang mempermalukan Shannon di sini. Hahaha, sebenarnya bukan karena Damara tidak masuk kriteria. Hanya saja kalian tahu sendiri bukan, kalau memang Muel kebobolan, anak muda yang terlalu bebas memang seperti itu, bantah Mona dengan cepat. Meski dia dan Damara tidak terlalu akur, namun ibu mana yang terima jika anaknya dihujat seperti itu? Mona tentu saja naik pitam dibuatnya. Benar juga, waktu itu Nona muda Celestine sudah hamil besar dan melahirkan pada saat pestanya sedang berlangsung. Mona menarik kedua sudut bibirnya ke atas secara terpaksa. Tidak disangka mereka akan berubah haluan secepat ini. Terkadang Mona berpikir kenapa dia mau bergabung di klub ibu-ibu sosialita ini. Namun ketika pandangannya kembali bertemu dengan pandangan Shannon, maka pikirannya yang tadi ragu, berubah menjadi pasti. Tentu saja hal ini dipengaruhi karena memang Mona harus membalas apa yang selama ini dilakukan oleh keluarga Shannon dulu. Mungkin banyak yang tidak tahu, tapi Mona dan Shannon lahir di tahun yang sama, mereka satu ayah namun beda ibu. Awalnya Mona tidak menggubris fakta aneh tentang saudarinya yang tidak pernah dipertemukan dengannya, tapi siapa sangka Mona akhirnya mengetahui kenyataan itu baru-baru ini. Dia sengaja mengusik Shannon, dan membuat wanita itu menjadi tidak tenang, dan tujuan Mona adalah agar Shannon menyadari posisinya. Belum lagi dulu, papanya malah memilih bersama dengan keluarga Shannon. Pantas saja saat itu Mona merasa aneh karena papanya jarang pulang ke rumah, dan memaksanya untuk segera menikah. Kalau begitu aku pergi dulu ya, sudah harus ke sekolah. Mona pamit dengan nada terpaksa, dia harus buru-buru pergi sebelum masalahnya makin melebar dan berkepanjangan. Tahu sendiri ibu-ibu rempong itu, salah bicara sedikit sudah bisa menjadi masalah yang diperbesar. Mali kenapa pulangnya lama? Lily tersenyum kecil ketika masuk dan sudah disambut oleh Muel dan juga si kecil Leo yang kini digendong Muel menggunakan baby wrap. Lucu memang melihat Muel menggendong Leo seperti itu, apalagi Muel hanya mengenakan kaos pendek berwarna putih dan juga celana pendek berwarna hijau tua. Mau jalan-jalan dulu dong, masa di rumah terus? Sudah pasti bisa ditebak, Nadine yang menyahut. Halo anaknya Onti, pasti kangen sama Onti kan? Bosan sama Pamu ya?
Ucap Nadine yang kini sudah berdiri tepat di depan Muel untuk sekedar mengajak Leo bermain. Muel segera menjauhkan Leo dari Nadine dan menatapnya kesal. Jangan dekat-dekat, kamu bau. Nanti Leo bisa terkontaminasi. Nadine mendumel ketika mendengar ucapan Muel. Dia segera menarik Lily untuk pergi, tentu saja langsung dikejar oleh Muel. Siapa sangka begitu sampai di ruang tengah, mereka malah melihat Mr. John yang memeriksa beberapa lembar kertas menggunakan kacamatanya. Loh, Mr. John sudah lama di sini? Tanya Nadine bingung. Iya sudah dari tadi Nona. Saya harus menjalankan misi penting dari Tuan Besar, untuk mendidik Tuan Muda sebagai calon penerus Artadov Group. Nadine merasa antara iba dan juga ingin tertawa. Karena raut wajah Mr. John, sangat frustasi dan pasrah. Nona Lily, mungkin Nona bisa membantu saya untuk... Gak ada. Ucapan itu segera terpotong ketika Muel datang dan menatap tajam ke arah Pak Tua yang malang itu, sembari mengirimkan isyarat agar Pak Tua itu tidak mengatakan hal yang aneh-aneh kepada Lily. Muel. Bikin kaget aja, Lily berucap tanpa sadar karena dia terkejut mendengar suara Muel yang menggelegar, mana Leo langsung terdengar menangis. Ketika Lily menoleh ke arah Muel, pemuda itu hanya menyengir lebar. Nadine berdecak sebal. Kamu emang gak bisa jaga anak ya El, ejeknya yang langsung mengambil paksa Leo dalam gendongan Muel. Mau ditahan juga gak bisa, soalnya Nadine sudah menarik baby rap milik Muel sehingga terlepas dan sekarang sudah berpindah ke Nadine. Utututu anak auntie, kita pergi aja ya dari sini. Mau lihat ikan mau? Ajak Nadine. Nat, sini Lily aja, ujar Lily. Kamu ganti baju aja dulu, asinya merembeskan. Supaya gak bau asi, nanti Leonya aku balikin deh, balas Nadine yang langsung membawa pergi Leo untuk sekedar berjalan-jalan di sekitar teras. Muel menghela nafas melihat kelakuan Nadine, kini tatapannya beralih pada Lily. Muel baru mencerna ucapan Nadine ketika melihat baju depan Lily tampak basah. Beruntung Mr. John sedang fokus memeriksa dokumen yang tadi diberikan kepada Muel untuk dilakukan revisi letak kesalahannya. Mau ke kamar dulu gak? Tanya Muel. Lily menganggukkan kepalanya. Muel diem di sini dong, ngapain ikut-ikutan sama Lily yang mau ganti baju? Refleks Mr. John menoleh ke arah dua pasangan muda itu dan menggeleng pelan. Muel menyengir lebar, kemudian tanpa babi bu langsung memeluk Lily. Tentu saja mendapat serangan tidak terduga itu membuat Lily membulatkan matanya terkejut. Muel apa-apaan sih? Ujar Lily sebal. Hehehe, kan Muel kangen banget sama Lily. Rasanya ditinggal Lily sejam, tuh kayak setahun. Lily merasa geli dan malu sendiri mendengar ucapan Muel, dia bergegas pergi sebelum Muel menambah debaran di jantungnya yang tidak bisa dielakkan begitu saja. Baru beberapa menit Lily pergi, senyum di wajah Muel memudar dan kini dengan malas berjalan menuju arah Tuan John. Pria itu sepertinya sudah bisa melihat dua sisi yang berbeda dari Muel. Bagaimana Mr. John, seharusnya pelajaran hari ini sudah sangat cukup. Mr. John mengangguk. Iya, dari yang saya baca, Tuan Muda bisa mencari letak kesalahan dalam dokumen ini. Maksud pelajaran pada hari ini supaya Tuan Muda bisa menganalisa dengan cermat dokumen penting sebelum diberikan tanda persetujuan, karena terkadang ada karyawan nakal yang mencoba untuk memalsukan dokumen. Tentu saja hal itu membuat Muel mengernyitkan dahinya bingung. Apa kerjaan manajer? Bukankah seharusnya mereka memeriksa terlebih dahulu, dan prosesnya tidak sampai pada pemeriksaan manajer saja bukan? Ada pemeriksaan dari pihak sekretaris dan juga pihak kepala divisi, seharusnya akan sulit bagi mereka memalsukan dokumen terkait hal yang penting, balas Muel. Pria tua baya itu tersenyum dan mengangguk paham. Apa yang Tuan Muda katakan memang benar. Hanya saja ini konteksnya untuk berjaga-jaga. Tuan Muda harus tahu, kalau terkadang hal-hal kecil itu tidak boleh diremehkan, bahkan ketika kurang satu angka, semua akan menjadi berantakan. Muel menganggukkan kepalanya paham.
Lalu karena kita sudah selesai belajar, sudah waktunya Anda kembali bukan? Saya tidak bermaksud untuk mengusir tapi tidakkah Anda mengasihani saya? Mr. John menghela nafas, dia bangkit dari tempatnya setelah menganggukkan kepalanya pelan. Tidak disangka kalau sekarang malah dia yang menjadi impostornya. Padahal dari tadi Muel lebih banyak bermain dengan Leo, karena bayi kecil itu ternyata tidak betah untuk tidur lama-lama. Besok saya mungkin tidak datang, bolehkah saya memberikan pekerjaan rumah untuk tuan muda, sebagai sarana latihan saja? Muel menganggukkan kepalanya setuju. Karena dia ingin Pak Tua ini cepat-cepat pergi, dan Muel bisa berduaan dengan Lily. Hari ini dia akan mengajak Lily ke suatu tempat, sehingga Leo nanti akan dititipkan dulu kepada Mami kalau memang beliau tidak terlihat sibuk. Muel mencoba mengetik pesan di ponselnya, pesan yang dia tujukan untuk Ogis dan Marcel agar membantunya kali ini. Senyumnya semakin mengembang ketika semua persiapan sudah dilakukan dengan baik. Sekarang tinggal bagaimana Muel mengajak Lily untuk pergi. Setelah Mr. John pamit pergi, Muel buru-buru masuk ke kamar. Dia sempat terkejut ketika melihat Lily yang ternyata masih memakai handuk, dia kembali keluar tanpa ketahuan. Mencoba menetralkan degup jantungnya yang anehnya selalu berulah ketika bersama dengan Lily. Padahal sekarang dia dan Lily sudah bersama. Panggil Nadine. Hal itu lantas membuat Muel terkejut sembari memegang dadanya yang kini sedang dilanda degupan kencang. Apa? Tanya Muel dengan sarkas. Biasa aja dong. Tukas Nadine. Muel terdiam sejenak ketika Nadine kembali sendiri. Loh, anak aku mana? Tanya Muel yang membulatkan kedua matanya dengan panik menyadari putra kecilnya tidak ada. Nadine menyengir sebentar sembari memberikan dua jari. Sudah diambil sama Dedi, kebetulan Dedi pulang cepat. Mami juga baru pulang, jadi anakmu lagi di kamar Mami sama Dedi. Muel menghela nafas jengah. Aku rencananya mau titip nanti malam. Kasihan juga Mami sama Dedi pasti belum sempat istirahat. Nadine mengendikan bahunya. Coba kamu ke sana buat ambil anakmu. Leo itu jadi rebutan di sini, jadi harap maklum. Muel memutar bola matanya jengah. Makanya kamu juga harus segera memberikan Mami dan Dedi cucu, supaya Leo gak jadi rebutan. Nadine menyipitkan matanya tajam ke arah Muel. Lagi pula Nadine apa tidak pulang-pulang ke rumahnya, karena dari kemarin Muel hampir setiap waktu melihatnya. Nat, kamu gak ada masalah sama Malvin kan? Tanya Muel tiba-tiba. Nadine mengerucutkan bibirnya sebal. Kamu gak suka kalau aku di sini. Padahal kamu bisa dapat tenaga tambahan loh, tenaga ngurus Leo. Muel menghela nafas jengah, bukan bermaksud untuk mengusir, hanya saja ia penasaran kenapa Nadine begitu betah di sini. Bukankah dia punya kesayangan sendiri di rumah? Iya aku tahu, tapi apa gak sebaiknya kamu ajak aja Malvin buat nginep di sini? Nadine terkekeh pelan, namun setelah itu dia malah mengabaikan perkataan Muel dan pergi tanpa pamit. Beruntung Muel dalam mood baik sehingga tidak buru-buru mengejar wanita itu dan mengajaknya berkelahi. Sebelum menghilang dari balik tembok, Nadine sempat berbalik sejenak ke arah Muel. Jangan posesif-posesif kalau jadi suami. Dan selamat El, kamu udah berhasil berubah karena Lily. Muel mendengus sebal dan memilih untuk pergi ke kamar orang tuanya, sekaligus memberitahu mereka kalau malam ini, Muel akan mengajak Lily makan di luar. Siapa sangka begitu Muel berada tepat di depan kamar orang tuanya yang super ketat pengamanan ini, pintu kamarnya malah dibiarkan terbuka begitu. Rio tadi datang ke kantor marah-marah. Entah dari mana dia mendapatkan hasil tes DNA yang menunjukkan kalau Lily putri kandungnya. Muel yang hendak masuk justru menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Dia sebenarnya tidak ingin mendengar lebih jauh, namun karena yang dibahas adalah Lily, Muel tentu saja penasaran. Dia tidak melukaimu bukan? Muel juga mendengar suara dadinya langsung berubah panik, padahal yang Muel lihat posisi dadinya sedang menggendong Leo, semoga anaknya tidak menangis. Tidak,
dia pasti sudah menyesali perbuatannya yang dulu. Dia hanya merasa begitu mendapatkan hasil tes DNA tentang Lily, dia menjadi bahagia dan punya arah untuk hidup. Terkadang aku kasihan, karena memang dia sudah tidak punya keluarga lagi. Karemia dan ibunya sudah berhasil dia usir, bahkan mendiang Tuan Hilton yang dulu tidak pernah memperlakukannya seperti putra sendiri. James hanya manggut-manggut paham. Yang penting Andrea tidak terluka, maka tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tunggu, sejak kapan kamu menculik cucu sendiri? Tanya Andrea heran. Sejak tadi, dia sangat lucu. Mirip dengan Muel waktu kecil. Muel rasa sudah seharusnya dia mulai menunjukkan diri dan mengambil putranya dulu, entah kenapa Muel langsung rindu dan ingin segera memeluk putra kecilnya itu. Mami, Daddy. Kedua orang parubaya itu menoleh dengan terkejut ke arah Muel. Sejak kapan Muel berada di sana? Astaga, kenapa kamu tidak ketuk atau membunyikan bel dulu? Tanya Andrea. Muel hanya tersenyum tipis. Maaf Mam, tadi Muel tidak sengaja mendengar sesuatu tentang Lily. Andrea menghela nafas sejenak. Setelah kamu dengar, jangan beritahu Lily. Karena Mami yang akan bicara langsung padanya. Muel mengernyitkan dahinya bingung. Memangnya apa yang Mami ingin katakan? Daddy berdecak sebal. Ini urusan orang dewasa, anak kecil sepertimu tidak boleh tahu. Muel menghela nafas jengah, kenapa dadinya ini tidak sadar juga? Anak yang dia gendong itu kan anak Muel, kenapa pula Daddy masih menganggapnya anak kecil? Ada hal penting, mungkin nanti Muel bisa tanyakan langsung sama Lily. Muel mengangguk paham ketika mendengar ucapan maminya. Sebelum dia pergi, dia ingat kalau ingin mengambil putra kecilnya dulu. Dad, Muel mau bawa Leo ke Malinya dulu. Sebentar dulu, baru aja Daddy pulang. Kapan lagi Daddy main sama Leo, tahu sendiri kan? Tiap Daddy pulang ke rumah, Leonya malah sudah tidur, protes Daddy James. Nanti, Muel malah mau titipin Leo ke Mami sama Daddy. Soalnya Muel mau ngajak Lily kencan. Muel sama Lily belum ada kesempatan untuk menikmati waktu berdua, nah sementara Muel sama Lily keluar, Daddy yang bantu jaga Leo ya. Daddy mengangguk setuju, dia kemudian menyerahkan Leo pada Muel untuk dibawa kembali. Muel sudah sangat merindukan putranya itu dan langsung membawanya kembali ke kamar setelah berhasil menggendongnya. Gimana tadi main sama kakek? Seru ya? Tapi lebih seru sama Pamu atau sama kakek? Pasti sama Pamu dong, iya kan sayangnya Pamu. Begitu masuk ke dalam kamar dia sudah melihat Lily yang baru saja selesai mengeringkan rambutnya. Mali. Lily tersenyum kecil dan langsung mendekat ke arah Muel. Aku mau mandi dulu, kayaknya Leo udah lapar dari tadi buka mulut terus. Iya, udah waktunya makan juga. Lily mencoba mengambil alih Leo dari gendongan Muel. Siapa sangka Muel malah tidak sengaja menyentuh sesuatu yang kenai wol dan membuatnya terdiam sesekali berkedip pelan. Ututu anak Mali, ganteng banget sih. Siapa yang mandiin? Tanya Lily. Yang ditanya malah diam saja, masih tidak menyangka bisa menyentuh sesuatu yang ingin disentuhnya. Karena Muel diam saja, Lily menyenggol pelan lengan Muele. Siapa yang mandiin Leo? Tanya Lily sekali lagi. Belum mandi dia. Lily tampak terkejut. Kok gak dimandiin anaknya? Ini udah mau malam loh. Muel tersentak ketika Lily memarahinya. Sekarang siapin air hangat sama handuk. Leo harus mandi, supaya makin ganteng dan wangi. Muel mengangguk cepat dan langsung bergegas menuju kamar mandi menyiapkan keperluan mandi putra kecilnya. Jangan tanya Lily bisa atau tidak, tentu saja dia sudah bisa karena mendapatkan pelajaran langsung dari Mami Andrea, kadang dari nenek dan juga Bibi Ditra. Banyak orang yang membantunya dan terlibat untuk merawat Leo. Lily bersyukur dia dikelilingi oleh orang-orang baik. Setidaknya sedikit pikiran buruk sebelum dia melahirkan malam itu, sudah tidak terlalu memenuhi benaknya. Sampai saat ini Lily berharap dia tidak bertemu lagi dengan Tante Mona.
Lily benar-benar tidak ingin bertemu. Kalau ada Tante Mona, dia memilih untuk sembunyi atau kabur, daripada Lily kembali tertekan dengan pikiran. Menghindar memang tidak bisa menyelesaikan masalah. Namun setidaknya dia masih bisa berpikir waras dan tetap melanjutkan hidup. Mengabaikan satu serangga tidak ada ruginya juga. Li, aku mau ngajak kamu ke suatu tempat nanti, ucap Muel tiba-tiba yang baru saja keluar dari kamar mandi. Lily hanya mengangguk pelan sembari menyusui Leo yang kini mulai terlelap dalam tidurnya. Setelah menitipkan Leo pada Mami dan Daddy, mereka berdua langsung masuk ke mobil dan pamit pergi. Entah kemana Muel akan membawa Lily, karena sekarang Lily ikut-ikut saja. Kita mau kemana? Tanya Lily bingung. Muel menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Rahasia dong, gak mungkin aku beritahu kita mau kemana. Aku kan sengaja mau kasih surprise. Lily terkekeh pelan, namun tidak bisa dipungkiri kalau dia memang benar-benar penasaran kemana mereka akan pergi malam ini. Belum lagi sekarang Lily malah merindukan Leo, padahal mereka baru saja keluar dari rumah. Mendadak Lily menatap sendu ke arah jalanan yang ramai ketika malam baru saja tiba. Dia melihat di pinggir jalan banyak yang sedang menongkrong atau berjualan. Kebetulan saat itu dia melewati taman kota, dan berhasil menangkap pemandangan indah sebuah keluarga yang bermain bersama. Lily tersenyum tipis. Terkadang dia ingin sekali berada di posisi anak yang terlihat senang bermain dengan kedua orang tuanya. Namun sekarang Lily berada di posisi orang yang akan memberikan kebahagiaan untuk putranya. Lily berjanji, dia tidak akan membiarkan Leo merasakan apa yang Lily rasakan dulu. Muel menyadari kalau saat ini keadaan mobil berubah hening. Ketika dia melirik sekilas, dia tahu Lily menatap ke arah luar jendela. Hati-hati jangan keluarin kepalanya dari jendela. Lily menoleh ke arah Muel, dan tersenyum kecil. Dia menganggukkan kepalanya dan kembali bersandar pada kursi mobil. Lagi lihatin apa sih? Tanya Muel lagi. Tadi ada anak kecil yang lagi main sama keluarganya. Lily memang gak pernah merasakan di posisi anak kecil itu, tapi sekarang Lily berada di posisi di mana Lily yang harus memberikan kebahagiaan untuk anak Lily. Jadi, Lily akan berusaha untuk membahagiakan Leo. Ucapnya semangat. Muel terkekeh pelan seraya mengangguk setuju, dia dengan usil mengacak-acak rambut Lily. Mengingat saat itu Lily bahkan sudah mencatok rambutnya. Muel. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.